Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Cerahnya Jakarta pada pertengahan bulan Juni 2021 ini, semoga secerah hati Anda, secerah mood Anda, secerah perasaan Anda, dan juga secerah semangat Anda untuk bisa memulai aktivitas pagi hari ini di hari Senin 14 Juni 2021. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Kami doakan dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, yang sedang sakit cepat disembuhkan, yang sedang santai cepat dirilekskan lagi agar bisa punya semangat dan termotivasi ya untuk menemukan feel-nya beraktivitas dari pagi hingga malam nanti. Saya Daryl Adam, pagi hari ini temani aktivitas pagi Anda, membuka aktivitas pagi Anda, tentunya tidak sendirian, bersama dengan founder and master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership, Sales Training Expert, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Organizational Culture Consultant, dan beliau adalah penggagas Virtual Selling Indonesia serta Theocentric Financial Freedom, dan he is Managing Director Capson Asia Servitama dan CSA. Sudah hadir Pak Eloy Zaluhu. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daryl. Good morning, good morning, good morning untuk semua. Oh, wow. Siap menginspirasi Indonesia, Mas Daryl. Oke, sehat Pak Eloy? Alhamdulillah, semuanya sehat dan sekali lagi antusias menginspirasi sepanjang 1 jam ke depan. Oke, baiklah. Biar simbiosisnya lebih terasa lagi Pak Eloy ya. Udah kita berdua semangat, di luar pun harus semangat nih. Khususnya Smart Listeners yang pagi hari ini berkendara, hati-hati berkendara, jaga jarak aman, berkendara di depan dan juga di belakang Anda. Yang mendengarkan kami di rumah, selamat beraktivitas. Jangan lupa kami live audio visual di kanal YouTube juga. Jadi Smart FM, Smart Listeners bisa menyaksikan kami dan bisa berkomentar pula di kanal YouTube Smart FM pastinya. Nah, hari ini kita sebetulnya melanjutkan pembahasan pada minggu yang lalu ya Pak Eloy ya, yang berhubungan dengan bagaimana sih kita perlu menyadari, merasakan sekaligus membuat hidup ini lebih berarti. Dari hulunya, Tuhan menciptakan kita pasti punya makna dan tujuan. Nah, saya nggak ingin curi start dulu, karena di hari ini kita akan bicara tentang meaning of life and purpose of life. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl, dan sekali lagi selamat pagi dan semangat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora, sahabat TML dimanapun berada. Kita bersambung doa semuanya sehat dan aktivitas lancar dan betul. Amin. Tadi disampaikan oleh Mas Daryl, ini terus ya sambungan dari pembicaraan kita sebelumnya dalam program TML Highlights. Jadi kita meng-highlight isi dari buku TML yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, karya terakhir saya sebelum karya-karya berikutnya muncul. Jadi Mas Daryl, izin saya review sebentar. Ya. Kita sudah mulai dari bab 1, Understanding TML. Apa itu TML? Theocentric Motivation and Leadership. Ini bicara tentang integrasi atau menghubungkan antara 3 topik besar, yaitu spiritual, kemudian motivasi, kemudian leadership. Karena kita sering belajar mengenai spiritual, tetapi kita tidak menyentuh sisi motivasi dan leadership-nya. Sebaliknya, kita bicara mengenai motivasi dan akhirnya kebablasan. Karena kebablasan, 2 hal terjadi. Yang pertama, kita merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Atau yang kedua, ada kata-kata Tuhan di dalam pembicaraan kita, tetapi sebetulnya Tuhan digunakan sebagai alat, bukan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta yang harusnya dihargai dan harusnya kita sembah. Yang kedua, kita bicara religiusitas dan spiritualitas, di mana saya berbicara bahwa Theocentric Motivation and Leadership bukan tentang agama. Kalau agama itu tradisi, ritual masing-masing agama, dan itu baik, itu penting. Tetapi esensi dari spiritualitas yang sebetulnya itu lintas agama, dan itu berbicara tentang hati nurani. Nah, di situ di bab 3 saya berbicara mengenai spirit, soul and body, yaitu ruh, jiwa, dan tubuh, di mana kalau ketiganya dilatih, maka akan mendapatkan banyak hal yang di luar pikiran kita. Tetapi di situ juga saya berbicara tentang
hati nurani, tentang jiwa dan body tadi. Karena Mas Daryl, waktu kita membaca buku-buku motivasi populer, yang dibahas itu adalah jiwanya. Karena di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, dan ada niat. Nah, sebenarnya yang paling baik adalah menghubungkan ketiganya. Di bab 4 saya bicara mengenai free will and sin, di mana kita bicara mengenai dosa, dan dosa itu adalah efek samping dari kebebasan manusia, sehingga nomor 5 saya menyimpulkan bahwa God did not create setan, bahwa Tuhan yang Maha Suci tidak menciptakan setan. Setan datangnya dari mana? Setan datang dari efek samping dari free will. Kenapa free will harus diberikan kepada umat manusia? Sudah dijelaskan di bab 4. Akhirnya di tengah-tengah kondisi seperti demikian, bahwa manusia hidup di dalam keberdosaannya, lalu gimana dong? Maka nomor 5, bab 6 menjawab love is the answer. Bahwa ada solusi. Solusinya adalah cinta. Dan kemudian cinta itu membawa kita pada pengenalan akan diri, yaitu bab 7, self-identity. Maka identitasku sebagai manusia tidak lagi dibangun di atas kehebatanku, mobil mewah, rumah mewah, atau jabatan, atau juga dibangun di atas kemiskinanku, dan kelemahanku juga tidak. Justru dibangun di atas love, cinta kasih yang murni, yang tak bersyarat dan tak terbatas itu, yang datangnya dari Tuhan yang mencintaiku dan mencintai umat manusia. Karena saya ingatkan kepada semua listeners, di situ saya berbicara kalimat yang harus terus diingat. You were created by God to love you. God created you to love you. Allah, Tuhan menciptakan teman-teman dan saya itu untuk dicintai. Karena itu bab 8 menyimpul, oh kalau begitu I am a receiver. Aku ini adalah seorang penerima. Alhamdulillah, syukurlah. Maka hari ini aku mesti mengerjakan pekerjaanku, hidup sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang digariskan oleh beliau. Sampai kemudian saya mengatakan yuk kita berhenti. Karena harusnya kalau kita udah menyebut diri receiver, harusnya kita masuk ke bab 9 dan bab 10 dong. Apa itu? Kalau aku ini receiver, terus sebenarnya aku ini diciptakan buat apa sih? Gitu loh. Karena kalau lampu untuk menerangi, handphone untuk komunikasi, sepeda motor untuk transportasi, terus aku diciptakan dengan bab 1 sama bab 8 tadi, ditutup dengan I am a receiver, aku ini penerima. Itu tujuan hidupku. Itu yang kita bahas di bab 9 dan bab 10 yang hari ini kita akan lanjutkan, Mas Daryl. Demikian. Pak Elo, izin, saya punya perspektif yang berbeda ya Pak Elo ya. Kalau tadi Pak Elo jabarkan dari bab 1 sampai dengan bab 8 itu sudah dipahami betul-betul, seharusnya, ini ada kata seharusnya nih Pak Elo ya, meaning of life and purpose-nya tuh udah didapetin gitu loh. Bukan lagi mencari, tapi ya udah kita ambil asumsi bahwa semuanya itu harus kita start dari nol ya. From zero, berharap jadi hero nanti. Makanya kita bahas 9 dan bab 10. Oh ya, banyak informasi penting yang akan kami sampaikan di program ini nanti. Anda jangan kemana-mana, Smart Listeners. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Meaning of life and purpose of life masih jadi bahasan kita di kesempatan Senin pagi hari ini di 14 Juni 2021. Sebelum kita bahas lebih detail tentang meaning and purpose of life, ada satu informasi penting buat Anda. Ini mungkin yang ingin belajar lebih jauh dan bergabung bersama dengan tim dari Pak Eloy Zaluhu, khususnya untuk Anda para sahabat TML, nanti di bulan Juli 2021. Sekali lagi di bulan Juli 2021, setiap Rabu malam. Ya, dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam, luangkan waktu Anda. Karena ada satu kesempatan Anda untuk tahu lebih jauh bagaimanakah peran theocentric motivation dalam semua aspek kehidupan. Di leadership, di family and parenting, di financial freedom, bahkan di leadership transformation. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini perlu Anda catat, sekaligus Anda bisa registrasikan diri Anda, karena investasinya itu adalah investasi semampu Anda, atau transfer semampu Anda, seikhlas Anda pastinya. Nah, apa sajakah menu yang dihadirkan untuk Anda ikuti sebagai sebuah pembelajaran? Mohon diperhatikan, di malam Rabu, minggu yang pertama, nanti di bulan Juli, itu ada an invitation to TML, atau Theocentric Motivation and Leadership, untuk semua usia. Nah, sementara itu, di malam Rabu, minggu yang kedua, an invitation to TFP, atau Theocentric Family and Parenting. Sementara di malam Rabu, minggu ketiga, itu ada an invitation to TFF, atau Theocentric Financial Freedom, dan SWI,
atau Sales Warrior Indonesia. Nah, malam Rabu, minggu yang keempat, ada Theocentric and Transformational Leadership and Learning the Team for Supervisors and Managers. Jadi investasinya ini transfer saja semampu Anda. Kalau Anda sudah transfer, nanti bukti transfer tolong tunjukkan, baru Anda bisa mendapatkan link virtual Zoom meetingnya dari Capson dan TML Community. Yuk, segera daftarkan diri Anda. Jangan lupa Anda bisa coba ajak kerabat, tim kerja Anda, kolega, semuanya yang berhubungan dengan sanak saudara Anda misalnya, di WhatsApp 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Itu ya Pak Ella ya, informasinya Pak Ella ya. Yes. Bulan Juli setiap Rabu malam dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Oke Pak Ella, minta komentar sedikit dong dari statement perspektif saya tadi. Kan saya mengatakan kalau kita udah tahu mengerti TML, religiosity dan spirituality, udah paham spirit, soul and body, free will and sin, God didn't create Satan, love is the answer, self identity, reservoir, meaning of life dan purpose-nya itu sebetulnya sudah ada Pak Eloy. Cuma mungkin belum maksimal. Komentarnya Pak Eloy. Betul sekali Mas Daril, harusnya begitu. Yes. Hanya kita ini kan sibuk ya. Ya. Di dalam kegiatan masing-masing, sekolah, ya kan, pekerjaan, bisnis, sehingga jarang di antara kita yang betul-betul memberikan waktu khusus untuk memikirkan tentang makna dan tujuan dari hidup. Tetapi betul Mas Daril, jika bab 1 dan sampai bab 8 itu benar-benar dipikirkan, buku TML juga dibaca, maka akan mendapatkan minimal pemahaman secara umum lah mengenai tujuan hidup dan makna hidup. Kenapa ini penting? Karena saya selalu memberikan ilustrasi. Jika saya meminta Mas Daril untuk bertemu dengan saya besok di sebuah mall di Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat atau Jakarta Utara misalnya, jam 12 siang kita bertemu, maka Mas Daril pasti akan terpikir tujuannya apa. Jadi pertemuan 1 jam saja, Mas Daril ingin tahu tujuannya apa, makna pertemuannya apa. Nah itu harusnya memang begitu, tapi manusia itu dari berbagai referensi yang saya pelajarin dan bicara dengan banyak orang sejak tahun 2000 sebenarnya, saya memikirkan mengenai ini, berarti 21 tahun yang lalu, jarang Mas Daril orang tuh yang benar-benar memikirkan, iya ya, aku ini nggak pernah meminta untuk lahir, kok lahir ya? Kalau saya berkarir selama 30 tahun, 50 tahun, tujuannya apa ya? Saya berkeluarga, tujuannya apa ya? Saya bangun pagi hari ini, tujuannya apa ya? Nah itu justru yang kita mau bantu, karena di cover buku, di sampul buku TML, itu yang menjadi fokus utamanya, yaitu menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya. Supaya apa? Kalau tujuan dan potensi ditemukan, supaya berkarya dengan penuh semangat, penuh gairah, passion. Sehingga 3P ini penting, yaitu purpose, potential, dan passion. Kalau 3P sudah ditemukan, Mas Daril, maka kita bisa mempersiapkan diri dan orang lain untuk menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing. Nah, kalau dia sudah menjadi pemimpin, disitulah kita bicara hasilnya harusnya lebih baik dong. Mas, udah ketemu 3P, sudah belajar mengenai memimpin diri dan memimpin tim, hasilnya tidak bertumbuh menjadi 10 kali lebih baik, tidak mungkin. Nah, kalau dia sudah mendapatkan hasil yang lebih dari sebelumnya, itu untuk siapa? Maka saya mengatakan demi kesejahteraan bersama. Karena itu sebenarnya kenapa kita harus lahir, untuk kesejahteraan bersama ini loh, bukan hanya untuk diri sendiri. Nanti kita akan bahas beberapa hasil research dan ilustrasi-ilustrasi yang lain, betapa pentingnya kita mengambil waktu, memikirkan dan sampai menemukan tujuan hidup dan makna hidup kita masing-masing. Seperti itu Mas Daryo. Oke, kita bikin satu bentuk introspeksi diri yuk tentang mempertanyakan makna kehidupan. Silakan Pele. Very good, terima kasih. Smart listeners dan sahabat Sonora, saya belajar dari seorang guru. Ada kisah tentang seorang aktor dan saya akan bacakan sebentar. Kalau Anda lagi driving, lagi menyetir, tetap konsentrasi driving.
Tetapi semuanya ayo fokus yuk, dengarkan karena ini powerful sekali. Seorang aktor muda membayangkan hari ketika ia akan meningkat dari mendapatkan peran-peran kecil menuju peran utama. Saat audisi pun tiba dan ia bersiap-siap untuk meraih peluang besar ini. Ia mencurahkan segenap jiwanya dalam peran ini, mempelajari karakter yang diperankannya dan menghafalkan dialognya. Ia berlatih hingga setiap kata dapat diekspresikannya dengan intonasi yang benar dan setiap gerakan disesuaikan dengan tepat. Akhirnya, tibalah malam perdana dan perut sang aktor muda terasa mulas saat ia duduk dengan gelisah di kamar ganti selagi para asisten merias wajahnya. Jantungnya berdegup keras ketika terdengar ketukan yang menakutkan pada pintu yang memberitahu dia bahwa layar akan dinaikkan. Sang aktor berjalan ke belakang pentas, mengintip ke panggung kepada dekor yang telah ditata dan menantikan penampilannya. Setelah mendapat tanda, ia tampil ke dalam sorotan cahaya dan mengambil tempat di pusat panggung. Wow, ia merasakan panas yang memancar dari lampu-lampu lantai. Cahayanya menyilaukan matanya sehingga ia tak melihat orang banyak yang menyaksikan setiap gerakannya. Ia menyingkirkan penonton dari benaknya, sementara ia berkonsentrasi untuk menjelma menjadi karakter yang harus diperankannya. Ia terbuai dalam alur drama itu, hingga klimaks mencapai akhir yang dramatis. Ketika layar diturunkan, penonton bangkit berdiri, bertepuk tangan, dan bersorak riuh rendah, meminta sekilas lagi pemunculan aktor yang hebat itu. Ia melangkah ke pusat panggung dan membungkuk dalam-dalam. Inilah momen yang menggentarkan jiwa, sementara ia dibanjiri oleh gelombang tepuk tangan. Ia ingin menjadikan momen ini untuk selamanya. Ia ingin mengabadikan momen ini untuk selamanya. Namun waktu tidak mengizinkannya. Tepuk tangan mereda dan orang banyak meninggalkan gedung. Malam itu, sang aktor tidur nyenyak sambil mengenang kejayaannya. Namun, semua kejayaan pastilah memudar. 20 tahun kemudian, yang tertinggal hanyalah clipping surat kabar yang sudah menguning. Seluruh karyanya, kegairahan dan kerja kerasnya telah padam seperti api lilin. Oke, kita break dulu Pak Eloy. Apa meaning dari cerita tersebut? Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Komentar Anda masih kami tunggu 0812 11 12 959 atau komentar di kanal YouTube kami di Smart FM. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih listener Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Sepenggal cerita tadi, alangkah baiknya kalau kita maknainya secara utuh ya. Karena ternyata banyak sekali hal yang harus diperhitungkan gitu loh ketika kejayaan itu ada di tangan Anda. So, apakah berikutnya Anda masih punya kejayaan? No, yang ada hanyalah ketertinggalan dan menikmati segala macam hal yang berhubungan dengan kenangan tersebut. Pak Eloy, biar tidak sepenggal, lanjutkan terlebih dahulu. Biar kita menemukan meaning of purpose life-nya. Silakan. Terima kasih Mas Daril dan Smart Listeners, sahabat Sonora. Ini juga saya sedang live di IG TML Community. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu narasi ya dari seorang penyair yang sangat terkenal, namanya adalah Shakespeare. Jadi beliau itu sebetulnya mau menggambarkan realita kehidupan. Tetapi saya ini bukan hanya membahas teosentrik, ada motivation ya. Jadi tenang, ini tidak akan membawa kita akhirnya jadi pesimistis mengenai hidup. No. Karena justru ya, tadi yang disampaikan oleh Shakespeare itu, aktor muda yang sedang bercita-cita dan menginginkan untuk mendapatkan karir yang lebih hebat. Bukankah itu yang juga kita inginkan? Oh, including me, termasuk aku juga. Dan that's fine. Justru nanti di dalam motivasi kita mengatakan betapa pentingnya namanya target. Betapa pentingnya kita punya mimpi. Tetapi di tengah-tengah semua itu, Shakespeare itu kan mengingatkan kita bahwa 20 tahun kemudian, kehebatan kejayaan masa lalu itu tinggal dalam bentuk koran berwarna kuning itu karena sudah tua. Yeah.
Maka bahkan dia menuliskan syairnya seperti ini. Padamlah lilin yang pendek. Kehidupan ibarat bayangan yang berlalu. Seorang pemain sandiwara yang buruk katanya. Yang tampil dan beraksi selama 1 jam di atas pentas. Dan kemudian tak terdengar lagi beritanya. Ibarat kisah yang diceritakan oleh orang bodoh. Syarat dengan kebisingan dan kegaduhan. Tanpa makna apapun. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, ini harus dimaknai dengan benar karena Shakespeare itu menggambarkan kehidupan bahwa semua kejayaan pasti memudar. 20 tahun kemudian yang tertinggal hanyalah clipping surat kabar yang sudah menguning. Seluruh karyanya, kegairahan dan kerja kerasnya telah padam seperti api lilin. Lalu, adakah makna dari semua kesibukan, ketenaran dan kejayaan kita? Kenapa kita berlelah-lelah di bawah matahari ini itu loh? Itu yang sedang dipertanyakan. Atau seperti syair tadi, karena itu saya sih berharap Mas Daryl, ilustrasi yang diberikan Shakespeare tadi membawa kita untuk betul-betul dan sungguh-sungguh berikan waktu, pikiran, tenaga untuk bertanya. Ya, kenapa aku melakukan semua ini? Karena bahkan Martin Heidegger, ini adalah filsuf asal Jerman. Beliau mengatakan bahwa membedakan manusia dengan makhluk lain. Ini ditulis dalam bukunya Being and Time. Yang membedakannya adalah kapasitas manusia untuk mempertanyakan makna keberadaan hidupnya. So why are we here? Simon Sinek makanya menuliskan buku yang sangat terkenal itu kan. Why? Dan di dalam segala kesibukan manusia, seringkali kita tidak lagi menanyakan why, kita terlalu sibuk dengan what? Apa sih yang mesti saya dapatkan? Apa sih yang mesti saya kerjakan? Dan sibuk dengan how? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, pekerjaanku sebagai seorang theocentric motivator, salah satunya adalah membawa teman-teman untuk mundur selangkah dan bertanya, why am I doing this? Dan minggu lalu, Mas Daryl, kita sudah berbicara perbedaan antara sekularisme dan theocentric di dalam memahami makna ini. Sebetulnya bukan hanya 2 hal itu, masih ada yang lainnya kan. Yang kemarin saya bilang ada moralistic view. Bagaimana cara pandang moralistis, transendensal diri, fatalistis, dan dualistis dan sekuler. Cuman yang paling memungkinkan untuk kita bahas dan saya kira yang paling umum bagi kita semua adalah sekuler. Jadi saya minta izin untuk membicarakan ini sebentar lagi, Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora, makna hidup di tengah arus sekularisme. Nah, ini dalam ini. Saya bahas dulu ya, sekularisme itu apa sih? Dalam bahasa Indonesia, sekularisme berarti paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama atau spiritualitas. Sekularisme. Bahwa hidup ini tidak perlulah ditinjau dari teosentrik. Untuk apa? Dengan kata lain, sekularisme adalah pandangan yang meyakini bahwa agama atau pemikiran religius, spiritual, harus dipisahkan dari berbagai aktivitas sosial, politik, dan hidup sehari-hari, bahkan dapat mengarahkan pada usaha untuk menyangkal Tuhan seutuhnya, ateisme. Nah, Tuhan tidak lagi dipandang sebagai pencipta dan sumber kehidupan, sahabat. Sebaliknya, segala sesuatu dianggap lahir dari proses alamiah yang dapat dipahami secara apa? Rasional, menggunakan kemampuan akal budi yang melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wah, this is good. Dan ini digandrungi oleh orang-orang kan karena bisa dilihat bagaimana perkembangan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi seakan-akan kita bisa menyelesaikan semuanya, enggak usahlah bicara mengenai ketuhanan, enggak usah bicara mengenai agama. Maka Joseph Campbell ini adalah profesor dari universitas yang sangat terkenal itu, pernah menulis, hidup tidak ada artinya, nggak ada maknanya, kata Joseph Campbell. Masing-masing dari kita memiliki makna dan kita menghidupkannya. Makna tapi yang dimaksudkan adalah makna yang kita bentuk sendiri. Sungguh sia-sia mengajukan pertanyaan, apa sih arti hidup? Saat Anda adalah jawabannya, katanya. Dalam kalimat Bill Burton MD, apakah Tuhan ada atau tidak? Apakah dia memberi kita tujuan atau tidak? Dan apakah ada akhirat, kekal atau tidak, surga dan neraka? Lebih baik kita menciptakan tujuan kita sendiri, katanya. Nah, inilah yang nanti mengantarkan kita, smart listeners, di dalam memahami mengenai tujuan hidup. Sekularisme, ateisme bahkan, itu mengatakan, oke,
Kita perlulah yang namanya tujuan hidup. Tapi tujuan hidup itu kita yang bentuk, bukan kita temukan. Nah, perbedaannya apa, sahabat? Itu yang menjadi menarik untuk kita bahas. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, Pak Eloy izin dulu ke WhatsApp ya. Sudah ada beberapa komentar yang masuk ya. Ini sebentar, saya coba lihat dulu. Ada Andin menanyakan begini. Selamat pagi Pak Eloy, Mas Daryl, dan seluruh smart listener dimanapun berada. Saya ingin menanyakan satu hal. Apakah ini memang pertanyaan yang rasional atau tidak? Bagaimana pandangan Pak Eloy? Apakah purpose and meaning of life ini sudah bisa dirasakan ketika kita berusia remaja? Karena banyak orang yang baru sadar dalam tanda petik itu ketika menjelang umur 50 bahkan 60. Nah, bagaimana pandangan Pak Eloy? Very good. This is good. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mas Daryl, ketika Mas Daryl membeli smartphone yang baru, handphone yang baru, dan Mas Daryl ingin tahu tujuan dan cara menggunakan produk tersebut, maka Mas Daryl membuka buku manualnya. Yes. Manusia juga sama. Usia 10 tahun bisa menemukan makna dan tujuan hidupnya. Karena dia mengerti, karena dia membaca atau mendengar apa yang disampaikan oleh penciptanya tentang tujuan dia dilahirkan, diciptakan, dan bagaimana seharusnya dia hidup. Yang mana semua itu dirangkum di dalam apa? Buku manualnya. Tetapi ada orang yang usia 100 tahun belum tentu menemukan makna dan tujuan hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah membaca buku manualnya, dia tidak pernah tertarik untuk mendengar pembahasan mengenai buku manualnya. Karena itu, dia menjadi orang yang hidup secara jiwa dan tubuh, tetapi spiritual sebetulnya dia mati. Karena itu, menemukan makna dan tujuan hidup, Mas Daryl, nggak ada hubungannya dengan usia. Hubungannya adalah apakah Anda mengerti isi buku manual Anda masing-masing. Kitab suci maksudnya. Karena kitab suci itu harusnya menjelaskan kenapa manusia dilahirkan, untuk apa, maknanya apa, dan bagaimana seharusnya dia hidup. Itu tujuan dan salah satu isi yang paling penting dari buku manual. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, satu lagi Pak Eloy, saya masih punya cukup waktu sampai di break sesi ketiga ini. Ini ada Alice menanyakan begini, Pak Eloy, sukses dulu baru mengetahui dan paham tentang makna hidup, atau memahami makna hidup terlebih dahulu baru bisa merasakan sukses? Pertanyaan yang bagus sekali. Definisi sukses ini menjadi penting untuk dibahas, Mas Daryl. Yeah. Jadi ketika Bu Elis mengirimkan pertanyaan itu, maka harus ditanya dulu. Ketika Bu Elis mengatakan sukses dulu, baru kemudian menemukan makna dan tujuan hidup, atau menemukan makna dan tujuan hidup dulu baru sukses. Nah, definisi sukses yang disampaikan itu apa? Kenapa? Karena saya keliling Indonesia sejak tahun 2005. Dan saya menanyakan pertanyaan ini kepada orang-orang, sahabat-sahabat yang mengikuti pelatihan kami. Pertanyaan saya, Pak, Bu, menurut Bapak Ibu, sukses itu artinya, definisinya apa? Lalu mereka mengatakan, tidak ada definisi khusus Pak, semua orang berbeda-beda. Yang kedua mengatakan begini, oh definisi sukses itu adalah dari titik A tiba di titik B. Yang dulunya saya hanya punya sepeda motor, sekarang saya punya mobil. Yang dulunya saya jomblo, sekarang saya sudah punya istri atau suami. Itu yang mereka sebut sebagai kesuksesan. Nah, sementara di dalam pemahaman theocentric motivation and leadership, memberikan alternatif berpikir tentang apa itu sukses. Yaitu kesetiaan melakukan yang terbaik sesuai dengan potensi, peluang yang dipercayakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada diri kita masing-masing. Bahwa kemudian nanti kita mendapatkan rumah mewah, mobil mewah, jabatan tinggi, itu adalah bonus. Tetapi yang paling penting adalah setia. Sehingga kalau menjawab pertanyaan Bu Elis tadi, secara lengkap, tentu setelah yang satu ini. Kita break dulu ya. Bu Elis sabar ya, Pak Eloy punya utang janji sama Bu Elis. Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Sesi terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam
Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan tentunya kita masih bicara masalah purpose and meaning of life ya. Ini di bab 9 dan juga bab 10 dari buku An Invitation to TML. Nah, ini saya coba tampilkan di layar utama. Nah, ini dia. Jadi bagi Anda yang belum mendapatkan buku ini sudah masuk ke cetakan yang kedua ya, Pak Eloy ya? Yes, Mas Daryl. Nah, Anda bisa coba pesan atau mungkin juga cari di toko buku Gramedia Pustaka Utama atau toko buku terbesar di kota Anda dengan harga hanya Rp135.000 ada di rak bisnis and ekonomi. Nah, ini dia tampilan bukunya di bagian belakang dan ini di bagian yang paling depan. Nah, ini kita bahas bab per bab sampai dengan rampung nanti. Pak Eloy, sebelum kita lanjutkan di 9 menit terakhir ada beberapa smart yang berkomentar di kanal YouTube. Saya mohon izin Pak Eloy ya. Silakan Mas Daryl. Ya. Ini dari Pak Putu Adria S. Pak Eloy, jadi apa kurangnya pandangan sekularisme itu? Itu sudah cukup praktis kan sebetulnya? Silakan Pak Eloy. Wow, terima kasih Pak Putu. Yes, ada 3 kekurangan dari pandangan sekularisme. Dan itulah sebab saya saya mengusulkan untuk kita memahami pemaknaan hidup dan tujuan hidup dari sisi spiritual atau teosentris. Ada 3 kekurangannya. Ini saya belajar. Pak Eloy, mohon maaf sebentar. Mungkin background Pak Eloy virtualnya bisa dihilangkan karena ini watermark sekali di layar kami. Oh wow, kok bisa muncul di situ tiba-tiba? Sebentar, izin. Ya. Sebentar ya. Oh iya. Baik, bagi Anda kita masih punya waktu sekitar 8 menit ya untuk berinteraksi langsung. Oke, nah gampangnya kelihatan lagi. Silakan. Maaf. Baik. Jadi Pak Putu, yang pertama, makna hidup menurut sekularisme itu kan tadi dibuat. Ya. Sementara teosentri mengatakan ditemukan. Nah, apa kekurangan? Begini, kalau dibuat, maka makna hidup itu menjadi tidak rasional. Loh, maksudnya apa? Begini ya. Mengapa yang ditemukan berarti versi spiritual itu lebih rasional daripada makna yang dibuat sendiri? Karena jika dalam hidup ini, Pak Putu, tidak ada Tuhan, karena itu basis dari sekularisme. Nggak usahlah Tuhan, you bisa bikin sendiri. Kalau tidak ada Tuhan, pada akhirnya maka Anda mau jadi, mohon maaf, pembunuh berantai, atau orang yang dermawan, tidak ada bedanya. Karena tidak ada bedanya apakah Anda berusaha mengakhiri kelaparan di Indonesia dan di Afrika, atau menyebabkan semakin banyak orang miskin di dunia. Pada akhirnya apapun yang Anda lakukan, nggak ada bedanya, Pak. Kenapa? Basisnya adalah ukuran Anda sendiri. Karena tidak ada Tuhan di sana. Yang kedua, makna yang ditemukan, basisnya berarti ada Allah, ada Tuhan ini. Maka itu berarti lebih komunal. Komunal itu apa? Kebersamaannya itu lebih terasa. Loh, kenapa? Karena teman Pak Putu, ada seorang filsuf yang sangat terkenal lah ya, namanya Josiah Royce pada tahun 1908. Itu menuliskan The Philosophy of Loyalty. Dalam buku ini, dia berusaha menjawab pertanyaan, mengapa umat manusia butuh makna? Mengapa kita tidak cukup hanya bekerja, makan, tidur, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari seperti biasanya? Jawabannya adalah umat manusia tidak bisa hidup tanpa dedikasi pada suatu tujuan yang lebih penting daripada kepentingan dirinya sendiri. Daripada kepentingan dirinya sendiri, ini penting. Tanpa makna yang ditemukan dan disetujui bersama secara sosial, kita tidak memiliki dasar untuk berkata pada orang lain, Anda harus berhenti melakukan itu dong. Oleh karena itu, makna yang dibentuk sendiri tidak bisa menjadi dasar dalam menjalankan keadilan sosial. Karena setiap orang dapat membuat definisi keadilan versi masing-masing. Itulah sebab kenapa Pancasila yang kita punya di Indonesia ini dahsyatnya luar biasa, Pak. Karena dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa dan diakhiri dengan keadilan. Tidak mungkin ada keadilan tanpa dimulai dari sila yang pertama. Dan yang terakhir, ketika makna itu ditemukan, itu bisa bertahan lebih lama daripada makna yang dibentuk sendiri oleh sekularisme. Makna yang dibentuk umumnya rentan, dihancurkan oleh penderitaan. Maksudnya apa? Kalau saya mengatakan begini, makna hidupku adalah bekerja untuk istri dan anak-anakku.
Nah, ketika saya tidak bisa bekerja lagi, entah karena sakit dapat PHK, pertanyaannya, apa makna hidupku? Hilang, Pak. Ketika saya mengatakan bahwa bisnis ini aku bangun ya untuk menunjukkan bahwa aku ini hebat. Pandemi COVID-19 datang, bisnisku katakanlah hancur, maka hilanglah makna hidupku. Di dalam sekularisme inilah Anda dan saya jangan kaget kalau akhirnya banyak orang yang stres dan bunuh diri. Kenapa? Karena ketika penderitaan itu datang, krisis itu datang, makna dan tujuan hidupnya menjadi buyar. Karena itu saya mempropose, apapun iman, agama, keyakinan Anda, makna dan tujuan hidup harusnya ditemukan. Kenapa ditemukan? Karena jauh sebelum Pak Putu dan saya lahir, Sang Pencipta sudah membuat tujuan kenapa Bapak dan saya harus lahir. Jadi, I don't know, pembelajaran apa yang kita temukan sejak dulu yang mungkin mengatakan, alah, semuanya kebetulan. No, Pak. Ada 3 kata kunci. Purpose, design, potential. Saya ulang. Purpose, design, potential. Kalau saya menciptakan sebuah produk, Mas Daryl, katakanlah sebuah pen. Apakah saya tentukan dulu desainnya? Apakah saya bikin dulu fitur-fitur dan warnanya? Atau saya bikin dulu tujuannya? Tujuan saya tentukan dulu. Ini pen untuk menaruh tanda tangan di atas kertas atau di atas batu. Berdasarkan tujuan itu saya desain sepanjang apa, sebesar apa, warnanya apa. Baru kemudian saya berikan dia potensi untuk bisa tanda tangan. Manusia juga sama. Karena itu harusnya ditemukan di mana? Di kitab suci masing-masing harusnya ada. Kalau tidak ketemu, cari kitab suci yang lain. Demikian. 2 menit terakhir, Pak Eloy. Sekalian kita konklusikan perbincangan hari ini. Silakan. Mas Daryl luar biasa sekali ya, karena saya sebenarnya bahkan belum benar-benar menyentuh di bab yang ke-10. Tetapi itulah apa yang menjadi inti pembicaraan kita. Ada makna, meaning, ada purpose, tetapi sebetulnya harusnya nanti berakhir dengan calling. Kalau calling, Mas Daryl, itu udah bicara mengenai individu ini. Karena kalau tujuan, saya bisa rangkum menjadi apa. Jadi tujuan manusia itu apa sih? Bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi sebaik-baiknya manusia, marilah kita bermanfaat bagi orang lain. Kan begitu. Jadi tujuan hidup itu adalah to know God and make God known. Mengenal Allah, mengenal Tuhan yang menciptakanmu dan memberitakan tentang, menyaksikan, menceritakan mengenai Dia kepada seluruh makhluk melalui apa? Tidak harus dalam rumah-rumah ibadah masing-masing, tidak harus. Tetapi melalui pekerjaan kita hari ini, ya kan ya, apapun yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, seperti kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Now that's spiritualitas. Tetapi kemudian, kenapa saya akhirnya memberikan waktu, Mas Daryl, setiap hari Rabu malam mulai bulan Juli? Karena aku tahu, ini yang basic seperti ini aja. 9 dari 10 saudara-saudara kita di luar sana belum memahaminya. Dan bahkan selain daripada pertemuan hari Rabu, aku berikan lagi khususnya untuk orang-orang yang benar-benar mau. Aku coaching. Jadi gila, buku TML itu sudah saya buatkan pertanyaan setiap babnya. Karena harus berdiskusi. Supaya benar-benar masuk ke pikiran bawah sadar. Why? Ini legacy. Aku berharap kalau harinya tiba, Tuhan panggil saya pulang pun, aku sudah memenuhi tujuan hidupku ini. Bersama dengan seluruh tim di Capstone dan seluruh CTMers. Karena itu teman-teman mari bergabung. Mulai dari hari Rabu malam di bulan Juli nanti. TSA, transfer sesuai kemampuan Anda. Kenapa nggak dibikin gratis? Udah berkali-kali kami lakukan, Mas Daryl. Ternyata dampaknya kurang baik. Banyak orang yang tidak menghargainya. Jadi mari seadanya, seikhlasnya. Mari kita bertemu di Rabu mulai bulan Juli. Demikian Mas Daryl. Pak Eloy, terima kasih banyak terbatas waktu kita ngobrol hari ini. Mudah-mudahan Senin depan kita punya waktu lebih banyak lagi dengan pembahasan lebih komprehensif sekali. Terima kasih untuk Anda semua listener. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the character. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.